Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini teman-teman ya, saya itu akan mencoba menceritakan tentang masalah nafsu makan ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya untuk nafsu makan itu kayak macam hilang gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, agar kalian bisa menanganinya dengan mudah, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu paham, kemudian mengerti dan bisa menanganinya dengan tepat. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya butuh pemahaman, butuh pengertian agar kitanya itu berpikirnya itu secara logika, kemudian akan bertindak dengan wajar juga gitu teman-teman ya. Jadi bukan butuh obat, butuh herbal. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan gitu teman-teman, gangguan biasa tetapi terasa sangat besar karena kitanya selalu salah berpikir teman-teman ya. Nah itu makanya pahami di channel ini teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang ada di channel ini, sebelum saya videonya dilanjutkan teman-teman ya, mohon maaf sekali karena kemarin itu saya tidak sempat share video. Karena kemarin itu saya itu berkunjung ke daerah Cipendei ya teman-teman ya. Di awal-awal karena ada subscriber di channel ini itu yang mengeluh tentang ya seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian ketika saya kunjungi ke sana itu ternyata alamatnya nggak jelas gitu teman-teman ya. Jadi alamatnya itu ketika saya kunjungi ternyata alamatnya berbeda. Jadi alamat kampung tersebut itu ada, cuman beda kecamatan gitu teman-teman. Jadi dia itu menjelaskannya itu ngasih alamatnya itu kecamatan apa gitu ya. Nah ketika dikunjungi ternyata di kecamatan yang saya tuju itu tidak ada, adanya di kecamatan yang lain. Jadi dua-duanya kemarin itu saya kunjungi tetapi masih tidak ada juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi Ibu Siti kalau seandainya menonton kali ini, mohon maaf ya, kemarin itu bukannya saya tidak ke sana, tetapi karena memang alamat ibu itu tidak ketemu sama saya gitu. Nah itu Bu Siti ya. Dan kemudian kemarin itu setelah mencari rumah Ibu Siti itu tidak ketemu, akhirnya saya lanjut ke daerah Cipendei, kalau nggak salah itu ke daerah Caringin ya. Kemudian saya itu cuman melakukan mancing ya, karena memang di awal-awal itu saya mau berkunjung sambil mancing gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang tidak ketemu rumahnya Ibu Siti, jadi saya lanjut ke rumah channel 99 waktu itu, dan kemudian kita kolaborasi untuk mancing bareng gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan saya waktu kemarin selama berapa hari itu nggak share video, itu saya memang sengaja mancing ya ke sana, ke daerah Cipendei, daerah Caringin kalau nggak salah ya, daerah Caringin. Dan itu merupakan daerah terpencil teman-teman, tetapi pemandangannya sangat asik sekali ya, sangat asik, sangat nyaman. Kemudian saya mancing di sana kolaborasi sama channel 99. Kalau misalnya masih penasaran teman-teman itu, semoga saja videonya bisa menghibur kalian ya. Nah kalian bisa tengok aja channelnya Asian Village gitu teman-teman ya. Dan kemudian ini juga ada subscriber kita itu yang sekarang itu sedang dalam proses pemulihan teman-teman ya. Channelnya Mas Dian, cuman saya nggak tahu channel namanya itu, lupa lagi gitu. Nanti kita tanyalah, nanti teman-teman bisa cek channelnya Mas Dian itu di kolom deskripsi teman-teman ya. Ikut tolong bantu subscribe juga, kemudian perhatikan saja gitu, tonton saja channelnya gitu teman-teman ya. Semoga saja itu bisa membantu dia gitu teman-teman, karena sekarang itu Mas Dian itu sedang proses pemulihan, jadi belum sembuh sebetulnya ya. Cuman saya kasih dorongan buat Mas Dian itu agar selalu tidak kepikiran tentang penyakit. Makanya saya suruh itu Mas Dian itu untuk membuat channel, kemudian melakukan bikin video lah biar dia itu keluar gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman tolong tengok juga channelnya Mas Dian, nanti saya tulis di bagian deskripsi nama channelnya gitu teman-teman ya.
Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau seandainya pengen makan itu, selera makan itu sangat sulit sekali ya. Kayaknya sepertinya itu hilang ditelan bumi gitu teman-teman ya. Untuk apa ya? Untuk rasa makan atau nafsu makan itu hilang gitu teman-teman ya. Nah, ketika sebelum paham gitu teman-teman ya, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau seandainya merasa belum paham tentang gangguan ini, biasanya itu akan berpikir kemana-mana, waduh jangan-jangan tubuh saya sudah mulai tidak menerima makanan. Jangan-jangan ini pertanda mendekati kematian. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena memang saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Jadi ketika setiap hari itu selera makan itu nggak ada teman-teman ya, hilang. Jadi mau makan ini juga seleranya nggak ada, mau makan ini juga seleranya nggak ada gitu teman-teman. Jadi untuk rasa lapar, untuk selera makan itu nggak ada sama sekali gitu teman-teman ya. Nah, tetapi berbeda ketika kita mulai paham dengan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini. Minimal itu pikiran yang berandai-andai, yang berasumsi-asumsi yang lain-lain tentang bahaya-bahaya itu justru tidak ada kalau seandainya kita paham gitu teman-teman ya. Nah, makanya waktu itu juga ketika saya sudah mulai paham, akhirnya bisa menanganinya dengan mudah dan kemudian bisa makan dengan enak teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin menangani seperti itu, alangkah baiknya yang harus kalian lakukan itu dengan memahami saja dulu. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kenapa nafsu makan bisa hilang? Nah, biasanya nafsu makan hilang itu karena apa? Yang pertama itu karena memang ada begahnya, itu yang pertama. Kadang yang kalau misalkan di awal-awal pemulihan 80%, 90% itu sudah merasa ada perbaikan gitu teman-teman ya, tetapi kadang ada begahnya juga, walaupun begahnya itu tanpa disadari teman-teman, dan kemudian rasa begah itu karena memang banyak gas di dalam lambungnya itu yang menyebabkan kita itu selera makan tidak ada, jadi serasa kita itu kenyang aja terus gitu teman-teman ya. Nah, padahal kenyangnya itu bukan dari makanan, itu memang dari gasnya sendiri gitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih biar kita itu bisa makan ya? Logikanya kalau misalnya kita tidak merasa kenyang, ya gasnya harus dikeluarkan gitu teman-teman. Dengan cara apa? Seperti biasa lah gitu. Kembali lagi ke ke cara yang mudah, yaitu dengan cara cuman minum air hangat pelan-pelan. Nanti ketika sendawa atau misalkan kentut, itu gasnya akan berkurang teman-teman ya. Logikanya ke sana, dan kemudian kita itu akan nafsu makan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, selera makan hilang itu karena memang kitanya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir keras setiap harinya gitu teman-teman, yang akhirnya selera makan juga terganggu teman-teman ya. Kenapa banyak pikiran bisa mengganggu selera makan? Coba bayangkan teman-teman, ingat-ingat sama teman ya, kita flashback lagi kejadian dulu. Kalau seandainya kita berpikir tentang makanan, selalu membayang-bayang makanan, itu bisa bisa mengundang selera makan gitu teman-teman. Dulu juga kan kalian seperti itu ya, ketika misalkan tidak ingin makan, duh makan apa nih ya, makan ini pasti enak nih. Nah, itu justru pikiran-pikiran seperti itu atau membayang-bayang makanan-makanan seperti itu bisa menimbulkan nafsu makan gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalian tidak ada nafsu makan karena kalian juga tidak membayang-bayang, karena bayangan kalian, pikiran kalian itu setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit. Nah, itu teman-teman ya, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang keadaan diri sendiri yang sekarang tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian ingin nafsu makannya ingin bertambah lagi gitu teman-teman ya, jangan pernah berpikir yang lain-lain. Seharusnya kalian itu membayangkan makanan ini kayaknya enak nih. Nah, membayangkan seperti itu ya. Jadi membayangkan kalau misalnya kita makan ini pasti enak, membayangkan lagi makanan ini pasti enak gitu ya. Dulu juga kan kalian seperti itu. Nah, itu kemudian jangan juga kalian itu berpikir yang lain-lain bahwa ini adalah hal-hal yang bahaya. Tidak teman-teman ya, pahami saja kalau misalnya kalian kalau bukan misalkan dari banyak gasnya, itu bisa juga dari stres gitu teman-teman. Jadi untuk bayangan makanan itu nggak ada teman-teman, karena setiap harinya itu, bahkan bukan setiap hari ya, setiap jam bahkan setiap menit
Kita itu selalu berpikir tentang penyakit ya. Nah itu teman-teman, itu yang harus dihindari, biar kalian itu selera makannya ada lagi gitu teman-teman. Tetapi ya wajar juga sih, dulu juga saya memang seperti itulah. Jadi ketika dulu sebelum membaik itu teman-teman ya, ketika di awal-awal 80% 90%, walaupun sudah bisa beraktivitas gitu teman-teman, sudah bisa ngobrol-ngobrol sama orang lain, sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain, tetapi pas waktunya makan itu kayak yang malas gitu ya teman-teman ya, nggak ada selera makan ini, nggak ada nyaman-nyamannya, makan yang ini nggak ada nyaman-nyamannya ya. Karena itu ya, jadi ketika saya ingat-ingat ternyata saya masih selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu hadir ada rasa cemas gitu teman-teman ya. Nah itu makanya biar waktu itu biar saya itu makannya bisa nikmat lagi, saya selalu membayang-bayang makanan gitu teman-teman ya. Makan ini nih udah bosen nih, makanya istri suka nanya kan, pengen makan apa? Nah itu baru saya membayang-bayang waktu itu, kayaknya nih makan pindang goreng enak nih kayaknya gitu ya. Untuk pindang goreng itu yang di awal-awal 90% kesehatannya itu sudah mulai boleh teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya itu selalu membayang-bayang ketika ditanya sama istri itu, sama keluarga itu, mau makan apa nih gitu, saya selalu membayangkan makanan-makanan yang nikmat gitu teman-teman ya. Tetapi makanan-makanan yang nikmat juga saya bayangkan makanan-makanan yang sehat gitu teman-teman ya. Jadi dulu itu sebelum terkena gangguan aslam kan, makanan yang paling nikmat itu kalau misalnya untuk saya pribadi gitu ya, itu saya selalu membayangkan kalau misalnya di siang hari atau sore hari itu paling nikmat itu makan karedok teman-teman ya. Karedok lenca, orang Sunda lah tahulah karedok lenca, kemudian lalap-lalapan, ada ikan asinnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ya ketika sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal 80% 90%, untuk mengundang nafsu makan itu supaya ada lagi, saya membayangkan seperti itu, cuman dialihkan lah bayangan-bayangan makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambung saya meningkat itu ya saya hindari gitu teman-teman ya. Saya membayangkannya itu makanan-makanan yang sehat, cara masaknya gimana supaya nikmat gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya bayangkan waktu itu. Nah ketika tanpa disadari, tanpa direncanakan, ketika sudah membayang-bayang ke sana, itu sudah mulai ingin makan gitu teman-teman ya, sudah ingin cepat-cepat makan. Bahkan ketika membayangkan makan-makanan yang nikmat itu, istri walaupun misalkan sedang masak itu saya selalu ngomel teman-teman ya, bu cepetan dong makannya, cepetan dong makannya, ini udah lapar saya bilang, udah lapar saya bilang gitu ya. Nah itu karena ada bayangan-bayangan tentang nikmatnya makanan-makanan tersebut. Tetapi berbeda ketika tidak membayangkan makanan-makanan yang nikmat, selalu berpikirnya itu tentang penyakit, sensasi dan lain-lain. Itu justru walaupun misalkan istri sudah masak juga, udah beres masakan, makanan sudah digelar juga, tetap ya untuk selera makan itu tidak ada teman-teman. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman. Nah semoga saja kalian itu tidak seperti itu gitu teman-teman ya. Semoga saja kalian makannya itu lancar-lancar saja gitu ya. Nah tetapi untuk saya itu, untuk pribadi saya itu waktu itu memang untuk selera makan itu sempat hilang lah gitu ya, sempat hilang. Jadi ada beberapa bulan lah selera makan itu tidak ada sama sekali. Jadi karena memang kendalanya waktu itu yang pertama itu memang ada gasnya di lambung saya itu ketika di awal-awal 80% kalau nggak salah ya, di awal 80% kesehatan saya itu memang selera makan itu hilang teman-teman ya. Jadi terasa kenyang gitu teman-teman ya, jadi untuk makan itu ogah gitu ya teman-teman ya. Nah itu ketika waktu di 80% itu memang di awal-awal 80% itu di lambung saya masih banyak gasnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian saya memahami ke sana, kemudian saya sering minum, akhirnya gasnya sering berkurang dan akhirnya bisa makan lagi. Tetapi di awal 90% juga itu untuk selera makan itu tidak ada teman-teman. Jadi ketika 80% kesehatan saya itu makan sudah bisa, cuman untuk selera masih nggak ada teman-teman ya. Nah kemudian di awal-awal 90% itu makanan sudah bisa masuk, cuman untuk selera makan itu masih tidak ada gitu teman-teman ya. Nah ketika saya pahami, ketika saya mencoba mengerti dengan gangguan ini, ternyata memang ketika saya perhatikan saya masih selalu mengingat-ingat tentang penyakit teman-teman. Jadi untuk untuk mengingat-ingat rasa makanan itu tidak ada. Nah kemudian waktu itu setiap kali saya mau makan, saya selalu membayang-bayangkan makanan-makanan yang nikmat. Jadi ketika mau makan itu saya suka ngobrol sama istri, masak apa nih? Saya bilang itu, nggak tahu belum masak nih, pengennya makan apa katanya gitu kan. Nah makanya saya langsung berpikir makan apa ya biar nikmat gitu. Nah selalu membayang-bayangkan ya.
Nah, ketika membayangkan seperti itu, waduh, kayaknya nih makan ini nikmat nih. Ketika istri bilang, oh nggak sehat, katanya saya mencoba membayangkan lagi yang lain gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika itu sering-seringnya itu saya makannya itu paling nikmat itu ketika di awal-awal 90% itu makan apa ya, pindang ya. Kalau misalkan di sini itu pindang keret. Kalau orang Sunda itu pindang keret, jadi pindangnya itu yang udah dipotong-potong gitu teman-teman ya. Nah itu dihancurin ya. Jadi sengaja direcah sama istri itu, direcah, kemudian dimasaknya itu pakai bumbu kecap teman-teman ya. Itu kesukaan saya waktu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis di awal-awal 90%, itu kesukaan saya ya. Nah, jadi ketika membayangkan itu sangat nikmat sekali, dan kemudian ketika masaknya beres, saya lahap makannya gitu teman-teman ya. Nah, saya makannya lahap, dan kalau misalkan makannya sudah lahap ya otomatis untuk apa ya? Untuk mempercepat pemulihan itu sangat signifikan sekali. Nah, itu teman-teman ya. Nah, berbeda ketika dulu ya. Sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, saya ketika ditanya mau makan apa itu, saya selalu membayangkannya itu yang bahaya-bahaya teman-teman ya, kayak macam bikin karedok dong, saya bilang itu karedok lenca, itu kesukaan saya ya. Kalau misalkan karedoknya itu pakai terasi, kemudian pakai kencur gitu teman-teman ya. Nah itu kencur cikur gitu ya. Nah itu ya, jadi nikmat ya. Dan kemudian cabai rawitnya itu atau cengeknya itu atau pedasnya itu sangat banyak gitu teman-teman. Nah berbeda ya ketika sudah terkena itu, membayangkan yang itu tidak dihindari gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi untuk sekarang untuk pindang kayak macam gitu saya sudah mulai nggak suka lagi, karena sekarang itu saya udah sehat ya. Jadi makanan-makanan yang dulu itu kembali lagi, kayak macam karedok sekarang udah bisa makan lagi. Tetapi untuk pedasnya masih tetap dijaga kapasitasnya. Untuk saya pribadi, kemudian istri juga, ketika membikinkan itu memang dia itu bikinnya itu tidak terlalu pedas untuk sekarang juga, karena untuk saya pribadi sampai detik ini saya itu masih menjaga pola makannya gitu teman-teman. Jadi makanan-makanan yang lain sudah masuk, tetapi dijaga sampai sekarang kapasitasnya tidak berlebihan. Untuk sambal juga sekarang sudah masuk, udah bisa konsumsi, tetapi untuk kapasitasnya itu sudah dijaga. Hari ini saya makan pedas, besoknya tidak, atau 2 hari tidak, kemudian sudah 2 hari saya makan lagi, dan itu juga level pedasnya itu dikurangi teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang ingin cepat membaik ataupun yang sekarang sudah membaik, untuk makanan-makanan yang lain itu tolong dijagalah, karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini bisa kambuh kapanpun teman-teman ya, bisa kambuh kapanpun gitu. Makanya saya selalu bilang tolong jaga makanannya, tolong jaga pola hidupnya, tolong jaga pola pikirnya, 3P-nya itu loh gitu teman-teman ya. Jadi ketika 3P-nya sudah mulai berantakan ya pasti bakalan kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi itu tergantung kalian juga sih. Kalau misalkan kalian nyaman dengan penyakit ini ya silakan aja ya, langgar aja lagi yang 3P-nya, begadangnya jalanin lagi, kemudian makan tidak teraturnya jalanin lagi, pedasnya ajar lagi. Insya Allah ya untuk kamu itu pasti ada lagi. Tetapi untuk saya pribadi ogah lah gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini ketika terkena, ketika hinggap sama diri kita sendiri gitu teman-teman ya, tahu sendiri kan ya rasanya itu seperti apa, sangat nikmat sekali gitu teman-teman ya. Makanya sampai detik ini saya jaga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran nafsu makan yang hilang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Pahami saja bahwa kalau seandainya kalian masih ada gasnya di dalam lambungnya ya sudah pasti itu nafsu makan akan hilang. Karena apa? Karena kita itu selalu merasa kenyang, padahal kenyangnya itu bukan dari makanan, tetapi masih ada gas di dalam lambungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena memang kita itu banyak pikiran teman-teman. Jadi setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang keadaan kita sendiri gitu teman-teman, yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman. Akhirnya tentang nafsu-nafsu makan itu, bayangan-bayangan makanan itu hilang dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin memperbaiki nafsu makan supaya ada lagi,
Kalau misalkan yang masih ada gasnya, buang saja gasnya, logikanya ke sana gitu. Bertindak wajarnya ya ke sana. Buang saja gasnya dengan cara apa? Yang mudah, yang sederhana, karena untuk air minum hangat itu tidak ada efek samping, teman-teman ya. Jadi kalian minum saja air hangat pelan-pelan, nanti ketika sendawa itu akan kurang gasnya, kemudian kalian bisa makan gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya yang sudah agak membaik, gasnya sudah mulai tidak ada apa, tetapi nafsu makannya masih hilang. Nah, itu mungkin kalian dari pikiran, teman-teman. Stop berpikir yang lain-lainnya. Mulailah dari sekarang itu ketika mau makan itu coba bayangkan makanan-makanan yang nikmat. Kemudian request juga sama keluarga, tolong dong masakin ini gitu, yang sudah kalian bayang-bayang. Nah, itu ketika kalian makan, insya Allah nanti kalian itu akan lahap makannya. Itu sepengalaman saya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Sebelum saya akhiri, mohon maaf teman-teman ya, tolong di subscribe dulu videonya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan kemudian yang lebih pentingnya lagi, tolong pijit juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga bagi teman-teman, tolong nanti di deskripsi tengok juga channelnya Mas Dian gitu, teman-teman ya. Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi. Mas Dian ini, sekali lagi saya sampaikan, Mas Dian ini bahwa Mas Dian ini belum sembuh ya, belum sembuh total. Dia itu masih dalam tahap pemulihan gitu, teman-teman ya. Nah, biar dia ada kesibukan, saya suruh dia itu bikin channel YouTube tentang apa saja gitu, teman-teman ya. Yang penting dia itu supaya selalu beraktivitas setiap harinya, biar tidak teringat tentang penyakit lah gitu, teman-teman. Tengok juga dan kemudian tolong di-subscribe juga sebagai bentuk dukungan kita, teman-teman ya, terhadap teman-teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan untuk membuat channel YouTube itu untuk seputaran gangguan asam lambung, bukan untuk Mas Dian saja, bagi teman-teman yang lain juga. Kalau seandainya mau membuat channel YouTube, silakan teman-teman. Dan kalau misalnya butuh bantuan dari saya, ayo, karena saya itu tidak merasa tersaingi, justru jadikanlah gangguan ini menjadi lahan ibadah buat kita semua gitu, teman-teman ya, untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah, itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.